Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian kelas 1 hingga kelas 6 SDN Pengambangan 10 serta masyarakat Indonesia setanah air. Jumpa kembali dengan dakwah Ramadan. Hari ini saya akan menyampaikan dakwah tentang keistimewaan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini anak-anak ibu juga masyarakat Indonesia dapat bertemu kembali dengan ibu dalam dakwah Ramadan. Yang akan ibu sampaikan adalah tentang keistimewaan menjelang hari Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah nantinya. Selawat dan salam mari kita sampaikan, kita haturkan juga kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'd. Anak-anak ibu sekalian yang ibu hormati, ibu sayangi, mudah-mudahan semuanya cerdas, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya atau lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah yang kalau kemungkinan tidak berubah itu seperti pada kalender nasional itu jatuh pada hari Senin dan Selasa. Jadi anak-anak ibu, kita masih menjalani puasa ini sekitar 4 atau 3 hari lagi. Jadi amalan yang masih kita baca adalah seperti Allahumma tikni minan nar wa adkhilni jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tikni minan nar wa adkhilni jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tikni minan nar wa adkhilni jannata birahmatika ya arhamar rahimin, di mana artinya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 terakhir ini kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari
siksa api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin, masya Allah. Nah, anak-anak ibu, sebentar lagi kita akan menghadapi hari Idul Fitri, hari kebesaran, hari kemuliaan umat Islam di seluruh dunia, seperti bunyi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, demikian anak-anak ibu, di mana-mana nanti berkomandan sejak malam hari rayanya, yaitu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, dengan tahmid dan tahlil. Nah, kita pada saat malam itu atau sore ya, sehari sebelum hari raya, biasanya kita membayar zakat fitrah. Nah, pada hari ini ibu ingin menyampaikan beberapa keistimewaan Lebaran Idul Fitri yang akan kita hadapi nantinya. Nah, anak-anak ibu sekalian yang ibu sayangi, yang ibu hormati, mudah-mudahan semua cerdas. Di antara keistimewaan Lebaran yang akan kita hadapi ini, jadi ada beberapa anak ibu, kenapa jadi Allah menciptakan sangat istimewa di setiap Lebaran, Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Pertama, ternyata satu, ini karena pada menjelang hari raya itu biasanya pemerintah atau pihak swasta itu orang tua kamu bekerja, kakak kamu yang bekerja, atau paman kamu, acil kamu, tante kamu, itu biasanya kan dapat THR, tunjangan hari raya. Nah, ini dimaksudkan oleh pihak yang berwenang, pihak yang memberi THR itu supaya kita sekeluargaan itu dapat dengan sukaria menghadapi Idul Fitri, karena kebutuhan semua dapat dibeli, terutama kebutuhan pokok. Ada nanti untuk acara pada hari rayanya untuk makan makanan yang berlebih, karena memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersukaria pada hari raya. Jadi makan makanan yang berlebih, ada kue-kue kering, ada semacam ada acara bagi-bagi dengan keluarga, bagi keluarga yang agak mampu karena tunjangan hari rayanya mungkin agak banyak. Nah, ini diberikan kesukariaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tadi tunjangan hari raya. Nah, ini juga merupakan salah satu keistimewaan pada hari Lebaran. Nah, kemudian dapat digunakan THR-nya tuh untuk mudik, untuk berbagi kepada yang tidak mampu, keluarga yang tidak mampu, karena Allah itu menganjurkan kita lebih mengutamakan keluarga dahulu dibandingkan ke orang lain. Ke orang lain hanyalah dan bentuknya seperti zakat fitrah tadi, membersihkan diri masing-masing. Nah, kemudian anak ibu, keistimewaan yang kedua adalah ternyata di hari Idul Fitri atau Idul Adha, manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti suci kembali. Nah, karena ini kemungkinan kan karena manusia itu banyak beribadah, banyak sholat, banyak beristighfar, sehingga dengan ibadahnya, dengan amalannya, nah Allah mensucikan manusia itu pada hari Lebaran. Jadi diumpamakan seperti manusia yang baru lahir kembali. Ada juga ulama yang mengatakan seperti bayi. Makanya mereka suka pada saat menjelang pada saat menuju masjid atau menuju musalah, mereka biasanya kan kebanyakannya menggunakan baju warna putih supaya nampak bersih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga hobi menggunakan baju warna putih ketika beliau itu berada di masjid. Nah, ini keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, ternyata
Pada acara lebaran itu ternyata doa kita pada saat lebaran itu, anak-anak ibu, masyarakat Indonesia, ini doa kita diijabah. Diijabah itu artinya diterima oleh Allah semuanya. Doa apa aja yang baik-baik mau diterima. Tapi mengabulkannya itu hak prerogatif Allah, hak keistimewaan Allah mengabulkan. Cuma semua diijabah, semua diutamakan. Doa ini terima, doa ini terima, doa ini terima. Pokoknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua dikabulkan. Jadi pada saat Allah mengatakan dua hari raya, dua hari raya yang doa umat manusia itu diijabah atau makbul berdoa, dua hari raya Idul Fitri, hari raya pertama Idul Fitri, hari raya kedua yaitu Idul Adha. Nah, anak-anak ibu juga pada saat-saat yang lain seperti dalam sholat tahajud juga cepat sekali Allah mengabulkannya pada sholat lailil. Jadi sholat malam yang dari 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sampai dengan jumlahnya 11 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir atau sholat ganjil. Nah, anak-anak ibu, sudah 3 keistimewaan daripada di hari lebaran. Kemudian yang keempat adalah bahwa di hari lebaran, hari raya itu kita melihat keadaan silatul rahmi manusia yang dilakukan oleh manusia, umat muslimin dan muslimat di seluruh permukaan Indonesia, permukaan dunia. Ini ternyata mereka itu bersilaturahmi dengan sukaria. Jadi di mana-mana ada acara silaturahmi, saling mengunjungi, mengikat tali persaudaraan. Jadi mengunjungi saudara, mengunjungi kakek nenek misalnya, mengunjungi tante, mengunjungi om, mengunjungi paman, mengunjungi kakak tertua, misalnya kakak kamu yang sudah berumah tangga kamu kunjungi. Ini namanya silaturahmi. Silaturahmi itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memurahkan rezeki. Ini benar, ini anak ibu. Jadi tidak ada dusta. Ini benar nih silaturahmi. Ternyata jalan memurahkan rezeki, jalan Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Jadi di mana Bu buktinya itu? Silaturahmi ternyata jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemungkinan memberikan kepada kita rezeki secara langsung. Coba kamu lihat, ketika berkunjung dengan guru, kamu makan makanan yang banyak. Misalnya gurunya menyiapkan soto atau menyiapkan lontong lebaran atau menyiapkan nasi kuning khusus, kemudian bukan apa lagi, misalnya ada es buahnya, kemudian es krim misalnya ada yang kamu senang tuh. Biasanya anak-anak tuh suka sekali dengan es krim, ada mie goreng atau misalnya Kentucky atau pizza misalnya tersedia sudah di meja. Kebetulan misalnya guru yang dikunjungi ini orangnya cukup berada, cukup kaya misalnya. Bukan apalagi misalnya ada di stoplesnya itu ada makanan ringan yang begitu nyaman, coklat, misalnya gulaan coklat, misalnya kue-kue kering yang sangat lezat rasanya. Nah, ini namanya silaturahmi yang membuat kamu dapat rezeki. Rezekinya macam-macam makanan. Kemudian rezeki yang lain misalnya ada lagi kamu dapat amplop. Nah, ini ada agama lain kan, agama lain biasanya ampau itu namanya nih. Bangsa Konghucu itu biasanya beri ampau. Kalau kita tidak, amplop aja, di amplop biasa. Kemudian isinya misalnya uang-uang baru. Nah, 50 ribuan kah misalnya, atau 20 ribuan kah, atau bahkan mungkin ada ratusan warna merah kah. Nah, sangat beruntunglah kamu. Misalnya ketika mengunjungi itu, selain makanan dan minuman, kamu juga dapat uang amplop. Selain itu ada lagi kah Bu? Nah, selain makanan minuman, selain duit amplop, kemungkinannya kamu dapat rezeki karena kamu rajin bersilaturahmi itu. Ternyata ada lagi, si guru ketika sepulang kamu dijapai oleh guru di bahu. Muhammad,
Mudah-mudahan kamu jadi orang beruntung, masa depan kamu bagus, jadi anak yang soleh dan soleha. Hai Aisyah, kamu iya juga. Nah, dapat senyum oleh si guru, dapat makanan dan minuman, dapat amplop, plus lagi dapat doa. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini adalah keistimewaan Idul Fitri atau Lebaran yang Ibu kemukakan tadi. Ada beberapa yang mudah-mudahan kamu dengan ilmu ini, kamu dalam menghadapi Lebaran itu malam aja sudah, wah aku nih nantinya sholat di mana nih, umpat mama nih, mak, kita nanti habis sholat langsung kah kita adakan silaturahmi ke rumah, misalnya ke rumah Ibu Idawati, nah atau ke rumah Ibu Hamdiah nih pada saat ini sedang melahirkan kebetulan, nah atau kepada ibu kepala sekolah, bisa aja kalau kamu tahu langsung rumahnya. Mak, kita berkendaraan kah, bawa mobil kah, atau naik beca kah, pokoknya naik apa aja, pasti gurunya mau aja menerima. Nah kemudian itu adalah salah satu kesukaan tadi, sukaria di Lebaran nih. Kayak dahulu jadinya, zaman dahulu ibu seperti itu tuh. Ibu kan udah anak dari orang tua yang sangat sederhana, pegawai negeri yang punya anak 7. Jadi ibu itu mendatangi ke rumah kawan ibu hanya jalan kaki aja. Dari rumah kawan ibu itu ke rumah guru itu yang sangat jauh rumahnya, kalau kada salah itu dulu dekat Masjid Jami itu kesininya menuju Queen kan. Nah itu kami naik beca kumpulan. Jadi naik beca kumpulan berempat, satu beca, dua beca. Ibu kalau tahu juga tempat persisnya, tapi kawan ibu yang tahu jalan itu yang membawai. Ini seperti dahulu ini. Jadi murid-murid itu kada berbeda. Jadi yang kada mampu, yang mampu tetap dapat menikmati Lebaran Hari Raya dengan sukacita, tadi dengan hasil uang tabungan. Jadi ibu dulu puasa, orang tua ibu melatihnya mengupah. Nih diupah 1.000 sehari, diupah 1.000 sehari, uangnya disimpan. Dari hasil tabungan itu disimpan untuk jalan-jalan hari raya dengan kawan-kawanan. Jadi rencananya tadi niatnya hanya silaturahmi. Ternyata silaturahmi itu dalam ilmu agama sangat bagus dan sangat istimewa. Seharian ternyata silaturahminya, sore hanya sampai ke rumah. Nah begitu guring aja lagi sampai menjelang hari raya kedua, itu pulang berjalanan asal ada duitnya. Mun kada berduit jangan berjalanan anak ibu lah. Nah kecuali misalnya kawan yang dikunjungi itu hanya satu kampung yang terdekat saja mengadakan silaturahmi. Nah jadi Allah menciptakan Lebaran, Idul Fitri maupun Idul Adha nantinya itu dengan beberapa keistimewaan tadi. Pertama, pada acara menjelang hari raya biasanya pemerintah itu mengeluarkan dengan pasti THR atau pihak swasta. Nah kemudian orang tua kamu kan dapat menggunakan THR itu dengan sebaik-baiknya, dengan secukup-cukupnya. Kemudian THR ternyata dapat membantu kamu cukup bersukacita di hari Lebaran karena kebutuhan pokok terpenuhi, bahkan mungkin kebutuhan kue-kue keringnya, bahkan mungkin kamu dapat baju. Nah satu orang satu baju yang terbaru tadi untuk sholat hari raya, untuk berkunjung. Bahkan kan ada yang sampai 2 sepatu baru, baju 2. Kemudian misalnya lagi ada tas-tas kecil baru lagi. Nah jadi pertama itu tadi. Yang kedua tadi kita dapat ganjaran, dapat keistimewaan dari Allah, mendapatkan doanya makbul. Jadi doa biasanya pasti diterima oleh Allah semuanya, dan dijanjikan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi paginya itu subuh berdoa, menjelang di masjid berdoa, banyaki berdoa. Kalau perlu misalnya doa tuh dicatat anak ibu, catat, jangan tertahu. Nah bacai sambil selesai sholat subuh, bacai amin ya rabbal alamin, buliki lagi lah, baca lagi, dicatat nih orang rajin bisa seperti itu lah. Menurut ibu ini seperti itu bagus. Nah diulang-ulang doanya, ya Allah mudahan dalam tahun ini mendoakan orang tua juga demikian, karena
pada saat hari raya itu di waktu subuh itu kita kan sudah dalam keadaan suci tadi, dalam keadaan seperti terlahir kembali kada banyak dosa, bahkan mungkin bisa habis sekali dosanya. Nah, anak-anak ibu tadi doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di saat pada hari raya Lebaran tersebut. Kemudian yang ketiga, ada acara tadi silaturahmi. Jadi silaturahmi ini memasyarakat sekali pada saat Lebaran itu, bahkan luar biasa. Jadi jalanan itu kan penuh kada behelm-helman, bebas helm misalnya, apalagi nanti bebas masker misalnya, asal kita jaga jarak aja, jangan terlalu apa jangan terlalu dekat. Nah, ada aja di HP misalnya kamu bawa nih kartu vaksin sudah 2 kali, bila di bawah pada umur 12 mungkin bebas juga vaksinnya, kada pakai vaksin. Nah, anak ibu, jadi silaturahmi ternyata dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki tadi. Nah, demikian apa yang ibu sampaikan. Mudah-mudahan dengan ilmu yang ibu sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kamu sendiri, bagi orang tua kamu, bagi masyarakat Indonesia, juga bagi ibu sekeluarga, sehingga kita semua dapat menjalani Ramadan dengan nyaman, kemudian menghadapi Lebaran dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan anak ibu selalu cerdas, soleh dan soleha. Kita tutup dengan doa ibu pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma firli warhamni warzuqni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'fu anni. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamni mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Wassallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli mata sayyidina Muhammad. Allahumma arhamni mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.